Kami yakin dan percaya setiap kami yang ada di tempat ini, Tuhan genapi rencana-Mu atas kami. Kiranya Tuhan bertahta atas ibadah ini Tuhan. Tuhan kuasai, Tuhan kendalikan setiap kami. Biar setiap pujian penyembahan yang kami angkat Tuhan, itu menyenangkan hati-Mu. Dan Roh Kudus, kami undang Kau beracara secara leluasa di tengah kami. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji, menyembah, mengagungkan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Kau yang siap memuji dan menyembah Tuhan. Sama-sama dengan saya katakan, amin. Tak terselangi oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Kau heran Tuhan, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna atas setiap kami ya Tuhan. Jalan-Mu tak terselangi oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga. Kau Bapa yang mengherankan kami, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu yes God, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin
ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu. Lebih sungguh jemaat Tuhan, naikkan pujian. Penyertaanmu, rancangan lama, aman dan sejahtera. Amin, amin ya Tuhan. Arti kehadiranmu Tuhan, arti kehadiranmu, kehadiranmu, oh arti kehadiranmu, arti kehadiranmu Tuhan. Mari kita sembah Allah yang setia, yang selalu menyertai hidupmu dan hidupku. Sekalipun kita tidak setia, Dia Tuhan yang setia. Dia Tuhan yang baik. Dia Tuhan yang layak terima segala hormat dan sembah kita pagi hari ini. Mari masyurkan namanya. Mari tenggelam dan tinggal dalam hadirat Tuhan pagi hari ini. Oh, jumpai Dia. Dalam kehidupanku, ku berserah di dalam kekuatanmu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib. Yeah.
lebih dahsyat bagi Dia. Haleluya. Kami percaya Engkau Allah yang memegang hidup kami. Dan janji-Mu ajaib bagi setiap kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu, kami siap bersorak lebih lagi bagi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang mau bersorak bagi Tuhan dengan saya katakan, amin, haleluya. Bersama-sama bertepuk tangan. Pemilik kehidupan, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan, kami rindukan. Mari serukan bersama, katakan ready surga. Haleluya. Amin, amin. Mari angkat tanganmu buat Tuhan, say. Datang ada bertata. Yang kau merasakan hadirat Tuhan, lambaikan tanganmu tinggi, bersorak lebih lagi dahsyat buat Tuhan kita. Kami bersuka cita di dalam-Mu Tuhan.
mempesonaku, kau angkatku dari gelap, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Mari sama-sama katakan amin. Dari gelap kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Mulut kami bersorak, Rohmu hadir di sini, jatuh menari memuji di hadapan-Mu Yesus. Amen. Mari bersukacita dalam Tuhan. Membuat kita tertawa. Nyanyilah lala buat Tuhan bisa ya. Mari sama-sama. Sekali lagi katakan. Amin. Dan menari memuji di hadapan-Mu Yesus, sukacita Roh-Mu hadir. Dahsyat lagi bagi Allah kita. Akan duduk dalam damai sejahtera Tuhan Bapak Ibu. Kau yang selalu membuat kami bersuka cita Tuhan, sebab kami tahu Engkaulah yang menguatkan kami melalui setiap lembah yang gelap. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mengucap syukur, kami mau meneduhkan hati kami. Kami siapkan hati kami untuk menyambut firman-Mu. Dalam nama Yesus.
perbuatan tanganmu. Yesus, Kaulah penciptaku. Selai rambutku jatuh, Engkau pun tahu. Yesus, Kau pedulikanku. Mari katakan Yesus. Yesus, Kau perhatikanku. Takkan pernah terlambat pertolonganmu. Takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Mari kau yang mengamenkan pujian ini. Mari sama-sama naikkan pujian ini dari hati. Tak pernah tinggalkan perbuatan tanganmu. Yesus, Kaulah penciptaku. Selai rambutku jatuh, Engkau pun tahu. Yesus, Kau pedulikanku. Yesus, Kau perhatikanku. Takkan pernah terlambat pertolonganku. Takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik. Takkan pernah terlambat pertolonganmu. Takkan pernah. Ini yang kami percaya, Kaulah segalanya di setiap jalanku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik. Pernah terlambat pertolonganmu. Oh, takkan pernah. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Takkan pernah terlambat pertolonganmu. Mari angkat suaramu buat Tuhan. Takkan pernah terlelap Kau. Amin, amin ya Tuhan. Kaulah segala yang ku perlu di setiap jalanku. Sebab Engkau yang terbaik di dalam hidup. Haleluya. Shalom. Jemaat yang dikasih Tuhan, selamat berjumpa di dalam kasih Allah pada doa malam hari ini. Mari sebelumnya kita berdoa. Haleluya, syukur dan terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih atas kasih sayang dan pelindungan Engkau. Terima kasih atas penyertaan Engkau. Di mana pada malam hari ini Engkau perkenankan kami untuk datang di bawah kaki-Mu. Dan pada saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman Engkau. Urapi hamba-Mu, sucikan dan kuduskan, layakkan hamba-Mu untuk menyampaikan apa yang menjadi kehendak Engkau. Dan kiranya Tuhan, kami serahkan juga setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Pada malam hari ini Tuhan, jamah, buka hati dan pikirannya, dan biarlah kiranya mereka menerima berkat yang daripada-Mu, yaitu firman Tuhan yang kekal.
Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, jemaat yang dikasih Tuhan, tidak terasa cukup lama saya tidak berdiri di tempat ini. Tapi percaya pada malam hari ini, saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema, jangan sembarangan ke rumah Tuhan. Tema ini saya angkat karena satu hal selama ini pandemi cukup lama membawa kita kepada ibadah yang kami melihat tidak sesempurna kalau kita bertatap muka. Tetapi puji Tuhan malam hari ini walaupun kami melalui media virtual tapi dapat berjumpa di dalam kasih Allah melalui kasih Tuhan Yesus Kristus dan saya bisa berdiri dan saya sampaikan walaupun kita beribadah di dalam virtual, mari kita bersama-sama kita siapkan hati kita, jangan sampai seperti firman Tuhan ini yang mengingatkan kepada setiap kita. Karena di dalam pandemi ini banyak perilaku-perilaku yang berubah. Salah satu contoh ketika kita mendengarkan firman Tuhan melalui YouTube, melalui Zoom, itu ada hal-hal yang seringkali terlupakan. Di mana ketika kita melihat di dalam virtual, di dalam YouTube, padahal kita itu adalah menghadap Tuhan, itu kita biasanya seenaknya saja. Misalnya, suatu saat saya melihat keponakan saya tanyain, nah hari Minggu ngapain? Ini Om, lagi mendengarkan firman Tuhan. Loh, kok tiduran? Ini salah satu contoh bahwa ketika di dalam menghadap Tuhan, di dalam virtual, ini tidak ada semacam hati yang benar-benar. Tetapi ketika mendengarkan firman Tuhan itu dengan semaunya sendiri. Dengan tiduran, bahkan maaf, dengan pakai pakaian singlet. Oke, Tuhan tidak pernah menanyakan hal itu. Tetapi perilaku-perilaku ini setelah masa normal itu menjadi gangguan di dalam kebiasaan itu. Karena sudah biasa bahwa ketika kita menghadap Tuhan, ya santai. Kenapa? Yang kita hadapi ya virtual. Yang kita hadapi video. Bahkan ketika firman Tuhan sudah tidak cocok dalam hati, ya udah tutup aja. Nah, tidak peduli apakah itu sudah tutup doa atau tidak peduli. Nah, itulah jemaat yang dikasih Tuhan. Mari kita lihat peringatan-peringatan di dalam pengkhotbah. Ya. Nanti jemaat yang terkasih bisa baca dalam pengkhotbah 4 ayat 17 itu kalau di Alkitab apa itu yang asli, maksudnya Alkitab yang buku, sedangkan di dalam Alkitab digital itu dimasukkan di dalam pengkhotbah 5 ayat 1. Ya, mari kita baca. Pengkhotbah 4 ayat 17 atau 5 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah. Sekali lagi, jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah. Menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban yang dilakukan oleh orang-orang bodoh. Karena mereka tidak tahu bahwa mereka berbuat jahat. Jemaat yang dikasih Tuhan, seperti yang saya sampaikan tadi, pandemi membawa perilaku di dalam ibadah kita yang menjadi kurang respek, kurang hormat terhadap hadirat Allah itu. Banyak jemaat, banyak anak-anak muda ketika mendengarkan firman itu hanya asal ketika pendetanya menyampaikan tidak lucu, pendetanya menyampaikan terlalu cepat, sudah. Dengan seenak hatinya main tombol, dimatikan, ditinggal ke tempat lain. Jemaat yang dikasih Tuhan, perhatikan baik-baik dalam materi yang saya sampaikan. Ke rumah Tuhan di dalam ayat itu, ke rumah Tuhan dalam ayat itu adalah sama dengan ibadah. Ibadah bukan sekedar aktivitas rohani yang biasa kita lakukan setiap hari Minggu atau
menghadiri persekutuan, misal KTP, komsel, dan lain-lain. Ingat ya, saya sampaikan di sini ibadah bukan sekedar aktivitas untuk memenuhi rohani saja. Ya. Yang kedua, bahwa ibadah bukan sekedar kewajiban atau kebiasaan. Ya, karena hari Minggu kalau saya tidak ibadah, apa kata dunia? Orang Kristen hari Minggu tidak ibadah. Nah, ini akhirnya apa? Menjadi kebiasaan. Dan yang ketiga adalah ibadah bukan sekedar duduk, menyanyi, mendengar mendengar kesaksian, memberikan kolekte, dan mendengar hamba Tuhan berkhotbah. Kalau jemaat melakukan hal yang seperti ini, sungguh-sungguhlah kalian orang-orang yang merugi. Anda adalah orang-orang yang merugi. Karena wasting time, membuang-buang waktu. Kalau ibadah itu sekali hanya sekedar untuk aktivitas rohani. Ya, yang penting karena KTP saya Kristen, saya datang ke tempat ibadah. Ya, karena KTP saya Kristen, ya biasa orang Kristen harus ke tempat ibadah, ke rumah Tuhan. Nah, ini yang menjadi problem terlebih pada saat pandemi. Sekali lagi, banyak hal yang berubah tentang pandemi. Bahkan gereja sudah mulai beralih. Ya, karena banyak yang ditinggalkan oleh jemaatnya. Jemaat sudah biasa dengan YouTube, sudah biasa dengan virtual, enggan untuk datang ke gereja. Nah, saya masih salut ke saudara-saudara yang sebelah, karena hitungannya, maaf ini bukan menyinggung tentang ini ya, tetapi ketika kami ketemu saudara kita muslim, itu kalau ibadah ke masjid, yang agak jauh, itu pahalanya lebih banyak. Nah, sehingga mereka mengakumulasinya ini akan berbeda. Kalau kita, ya, mereka mengatakan begini, Pak Pendeta, kan keselamatan itu karunia Tuhan. Kan saya tidak perlu ngoyo-ngoyo kalau Tuhan baik dengan saya. Ya, tentunya semuanya diberikan kepada saya. Kan keselamatan itu sudah di tangan saya. Ya. Dan di Alkitab itu kan tidak ada perintahnya. Kalau kamu ke gereja pakailah baju yang batik. Kan tidak ada. Kalau ke gereja pakailah sepatu, tidak ada. Jemaat yang dikasih Tuhan, di dalam pengkhotbah ini mengingatkan kita. Mari kita lihat. Yang pertama, ibadah yang dilakukan dengan sembarangan tanpa kesungguhan hati dan takut akan Tuhan tidak akan menghasilkan kuasa. Ingat, dari firman Tuhan pengkhotbah 4 ayat 17 ayat itu dikatakan, jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah. Ini adalah suatu peringatan. Kata jagalah mengandung kewaspadaan dan penuh kehati-hatian. Dan tidak bisa sembarangan ketika memasuki rumah Tuhan. Jemaat yang dikasih Tuhan, pandemi sudah mulai berlalu. Sudah ada berita untuk lepas masker. Di tempat-tempat yang tidak tertutup sudah tidak perlu pakai masker. Kebiasaan-kebiasaan baru, new normal. Nah, seharusnya kita kembali ke tempat ibadah, normal kembali. Karena sekali lagi saya katakan dari awal bahwa ketika kita virtual ini, kadang hati ini tidak terlalu di situ. Hanya melihat konten, mana ya pendeta yang saya cocoki, cari dari YouTube A, YouTube E, YouTube C, dan seterusnya berkeliling itu. Tetapi mulai di dalam firman Tuhan pada malam hari ini saya ingatkan kepada jemaat yang dikasih Tuhan, kalau ibadah yang kita lakukan itu sembarangan, seperti yang dikatakan ini, kita tidak bisa menjaga ritme ibadah kita, maka tidak akan ada kuasa. Apa artinya? Ketika kita sudah onset, masuk di gereja, nah karena biasanya melihat di HP, melihat di komputer, nah ketika masuk gereja mulai bingung. Ya, ketika sudah mulai bingung tidak nyambung dan firman Tuhan tidak nyaut lagi. Nah, inilah yang kami ingatkan, yang diingatkan oleh pengkhotbah bahwa setiap jemaat mulai menjaga
hati. Menjaga bagaimana cara kita untuk ke rumah Allah. Nah, jadi jagalah ini mengandung kewaspadaan, betul-betul. Nah, kalau firman Tuhan mengatakan bahwa iblis akan selalu berputar untuk mencari tempat-tempat yang kosong. Oleh karena itu jemaat yang dikasihi Tuhan, di masa pandemi ini saya ingatkan bahwa banyak jemaat yang mulai pikirannya kosong, hatinya kosong. Nah, disitulah kuasa kegelapan, kuasa pikiran-pikiran yang tidak baik itu merasuki setiap kehidupan manusia. Nah, puji Tuhan, melalui pengkhotbah ini kami berharap bahwa ketika pandemi ini, mari jemaat yang sudah lama tertidur, jemaat yang sudah mulai kebiasaan dengan YouTube, mulai datanglah ke rumah Allah. Dengan cara menjaga ketika kita ibadah, salah satu firman Tuhan mengatakan jika engkau memiliki kemarahan, jika engkau memiliki hati yang tidak enak hati, atau hal-hal dengan saudaramu di rumah, lebih baik pulanglah dan minta maaflah baru kembali ke gereja. Nah, hal-hal demikian tidak akan terasa kalau kita di YouTube. Karena kita akan semua dari situ. Tetapi firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita, mari kita menjaga langkah kita penuh kehati-hatian. Jadi sebelum melangkah, mulai introspeksi diri kita. Pengkhotbah ini mengajak kepada kita ketika kehidupan rohani kita sudah memulai renggang dengan Tuhan, mulai pikirkan. Mulai dari pola pikir, pola hati, dan pola tindak kita ini kita lihat. Apakah saat ini kita benar-benar siap menghadap Tuhan? Di awal sudah saya sampaikan bahwa ibadah bukan hanya sekedar menyanyi, berdiri mengikuti irama yang dialunkan di gereja, kemudian mendengarkan firman Tuhan, bukan hanya menyampaikan kolekta. Jemaat yang dikasih Tuhan, Tuhan membutuhkan ketulusan hati kita, kekudusan hati kita, keikhlasan hati kita, benar-benar melakukan penyembahan kepada Tuhan. Setiap orang diciptakan untuk memuliakan Tuhan. Itu tujuannya. Ya. Jadi jangan sampai gara-gara pandemi ini jemaat hanya mencari hal-hal yang menyenangkan hatinya. Kalau tidak cocok, tinggal saja. Nah, tidak demikian. Saya percaya jemaat yang berada di GPI Bethlehem tidak demikian. Dan jemaat-jemaat yang lain pada saat ini sudah mulai berubah. Hari ini mari kita datangi dan penuhi tempat-tempat ibadah. Ini saatnya, sudah mulai kembali. Mari kita menyembah Tuhan dengan sepenuh hati. Yang kedua, jemaat yang dikasih Tuhan, kalau kita sudah mampu menjaga kehidupan rohani kita, menjaga langkah kita, menjaga kekudusan kita di dalam pergi ke rumah Tuhan, mari kita lihat apa yang harus kita lakukan di dalam rumah itu. Di dalam rumah Tuhan itu maksud saya. Di sini dikatakan di dalam ayat 17b, menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik. Nah, jadi ketika kita ibadah, ketika kita ke rumah Tuhan itu, yang kita lakukan adalah siap mendengar. Mengapa ada pertanyaan ini? Karena banyak. Kalau sekarang ini agak susah mengontrol. Kalau zaman-zaman dahulu di mana HP ini belum ada, enak, orang kelihatan pasti fokus. Tetapi sekarang ini kalau kita lihat semuanya bawa HP, kemudian ketika firman Tuhan disampaikan, ada yang tunduk melihat HP-nya. Nah, pertanyaannya, apakah HP itu dimanfaatkan dengan membaca firman Tuhan, atau untuk chattingan, atau untuk game-gamean? Nah, ini pertanyaan. Oleh karena itu, kalau kita tidak bisa menjaga yang nomor satu tadi, menjaga langkah kita, percuma kita ibadah. Karena tidak memiliki apa-apa. Tidak memiliki kuasa apapun. Ya kita pulang kok kosong. Nah, ketika kita mulai concern kepada HP kita, mata kita sudah tertuju kepada HP itu, dan mungkin telinga kita juga
terpengaruh. Nah, siap mendengar di dalam firman Tuhan ini saya artikan dua hal. Yang pertama adalah siap belajar. Jemaat yang dikasih Tuhan, ketika kita hadir di gereja ini, ya, yang tadinya tidak bisa menyanyi, yang tadinya tidak ingin menyanyi, karena jemaat ini ingin belajar, lama-lama akhirnya bisa menyanyi. Yang tidak biasa mendengarkan firman Tuhan, disampaikan firman Tuhan, mau belajar, hidupnya bisa berubah. Nah, kuncinya adalah siap mendengar. Puji Tuhan, Tuhan memang luar biasa menciptakan kita telinga 2, mulut 1. Sehingga setiap jemaat Tuhan diharapkan kita mendengar lebih banyak, berbicara lebih sedikit. Nah, inilah yang harus kita lakukan. Saya percaya setiap jemaat yang imannya sudah luar biasa, yang memiliki iman tentang Tuhan Yesus Kristus, pasti dikuasai oleh Roh Kudus. Janji pada Roh Kudus itu adalah bahwa Roh Kudus akan membawa kita kepada kebenaran. Jadi Roh Kudus akan membawa kita belajar dan belajar setiap hari tentang kehidupan kita. Tujuannya apa? Kita belajar mengenai kehendak Tuhan sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Kristus. Beberapa minggu yang lalu saya sampaikan bahwa kalau orang yang dipenuhi kuasa Roh Kudus, maka orang itu akan memiliki kuasa daripada Kristus. Nah, puji Tuhan. Jadi yang pertama kita harus siap belajar. Nah, yang kedua adalah diajar. Apa bedanya belajar dan diajar? Kalau belajar itu keinginan diri kita sendiri, kalau diajar itu adalah ada seorang mentor, ada yang harus kita contoh yang memberikan pengajaran. Jadi kalau setiap jemaat yang dikasih Tuhan ini siap diajar, maka hati, pikirannya satu, tertuju, fokus. Nah, ketika firman disampaikan, tidak ada firman yang tidak memberikan pengajaran. Firman Tuhan ini disampaikan kepada setiap jemaat ini, tujuannya adalah mengingatkan kepada setiap jemaat bahwa tidak ada seorang pun yang tidak berdosa. Ketika manusia itu sudah berdosa, apa yang harus kita lakukan adalah minta pertobatan. Ketika kita sudah beri pertobatan, kasih karunia Allah memberikan keselamatan, maka disitulah kita siap diajar. Maka beberapa bulan yang lalu juga saya sampaikan bahwa setiap orang harus duduk dan siap menjadi murid. Banyak jemaat Tuhan yang tidak mau dimuridkan dan tidak mau menjadi murid. Nah, inilah yang menjadikan tidak sesuai dengan amanat agung yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Nah, ini pengkhotbah ini jauh daripada perjanjian baru sudah mengingatkan kita, ayo setiap jemaat yang dikasih Tuhan, kita mari datang kepada Tuhan dan belajar, mau diajar sesuai dengan kehendak Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Firman Tuhan dari pengkhotbah ini sangat luar biasa dan sangat mampu merubah di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, kalau kita sudah mau belajar dan diajar, mari kita bersama-sama melihat di dalam pengkhotbah 4 ayat 17c dikatakan, karena mereka tidak tahu bahwa mereka berbuat jahat. Ya, jemaat yang dikasih Tuhan, poin ketiga daripada pengkhotbah ini adalah berserah diri kepada Tuhan. Apa artinya kita mampu menjaga langkah kita, kekudusan kita? Apa artinya kita belajar, diajar, tetapi kita tidak mau berserah diri? Kita memiliki pemikiran sendiri. Kita menyangkal Tuhan akhirnya. Nah, banyak di hari-hari begini di belahan dunia barat itu sudah mulai banyak orang-orang yang sudah mengerti Alkitab, tahu Alkitab, menjadi murtad. Ya, bahkan menjadi ateis. Tidak percaya
Tuhan. Mereka bukan orang-orang yang bodoh, bukan orang-orang yang tidak mengerti teologi, tetapi justru karena mereka mengerti teologi, maka mereka menyangkal. Karena apa? Mereka tidak berserah diri kepada Tuhan, sehingga banyak yang meninggalkan Tuhan. Kalau sudah begini, apa kata Tuhan? Aku tidak kenal kamu. Jemaat yang kasih Tuhan, dikatakan saat kita beribadah kepada Tuhan, sesungguhnya kita juga sedang dalam peperangan rohani. Yaitu apakah benar-benar mencari hadirat Tuhan atau mencari hal yang lain. Saya kembali kepada jemaat yang ada di gereja. Firman ini mengingatkan kepada kita. Ketika kita duduk di kursi jemaat itu sebetulnya hati dan pikiran kita ini sedang menimbang-nimbang. Hati dan pikiran kita ini sama enggak sesuai dengan kehendak Tuhan. Banyak jemaat ketika datang ke gereja, orangnya ada di gereja, pikirannya enggak di gereja. Pikirannya di rumah tadi, lampunya saya matikan atau belum ya, kompornya saya matikan atau belum ya, ada masalah dan sebagainya. Nah, itulah yang dibahas di sini. Maka ketika pulang orang pun tidak berubah. Ya, bahkan apa ya yang disampaikan Pak Pendeta tadi? Ketika pulang saya nyanyi, siapa yang bikin pujian? Siapa ya? Gak eruh aku. Nah, ini kan menjadi ironi. Datang duduk 2 jam di gereja, kemudian ditanyain siapa yang pimpin pujian. Gak tahu, gak kenal ya. Ini. Jangan dilakukan untuk jemaat Gereja Bethel Indonesia. Saya percaya kalau kita menjalankan yang tadi, menjaga langkah kita. Dari awal sudah lihat kiri kanan gereja, siapa yang datang ke gereja. Ya, ditanyain senyum, pagi Ci, ya. Wah, luar biasa. Nah, ini satu bentuk yang diharapkan oleh Tuhan. Kenapa Tuhan memerintahkan jangan sekali-kali tinggalkan pertemuan-pertemuan ibadah. Satu harapan, satu dengan yang lain saling membagi beban berat. Ya, kalau ada yang terbeban, tenangku, sabarku, ya Tuhan punya cara yang lain. Itu yang diharapkan. Ya. Tetapi ketika di virtual, di YouTube, kalau tidak serius, nah ini peringatannya. Ya, hati-hati di dalam melangkah rumah ibadah. Walaupun di virtual itu adalah rumah Tuhan. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, kita siapkan. Ya, jangan sampai terjadi peperangan rohani. Di YouTube aja kan pakai singlet, Pak Pendetanya nggak tahu. Ya, ingat Tuhan ada di mana-mana. Ayo, ya, yang hari ini pada lihat YouTube, yang tidak pakaian lengkap, siapkan dirimu. Kamu bukan menghadapi Pak Pendeta yang berdiri secara virtual, tetapi kamu datang ke hadirat Tuhan. Ingat, setiap jemaat yang menghadapi virtual, mulai pikiran, hati, bahkan sampai kelengkapan yang ada, pakaian yang lengkap, Tuhan akan melihat ketulusan dan kejujuran hati jemaat. Inilah peperangan yang ada. Memang tidak ada yang melarang, tidak ada yang tahu manusianya, tetapi Tuhan memahami. Inilah yang dikatakan pengkhotbah ini. Jangan-jangan firman Tuhan mengatakan bahwa mereka berbuat jahat. Maaf loh ya, saya katakan, kalau jemaat melihat YouTube pakai singlet dan itu adalah firman Tuhan, itu menghujat Roh Kudus loh. Ya, mendukakan Roh Kudus. Kenapa? Memandang rendah firman Tuhan. Nah, ya. Saya bukan menghakimi jemaat yang sedang lihat virtual, sedang pakai kaos singlet loh ya. Tetapi mari kita ketika ibadah ini, kita benar-benar seperti ketika onset. Nah, yang sudah mulai males-malesan di YouTube ya, enak melihat YouTube sambil singletan, sambil nyamil, sambil ini, mulai berubah. Kembalilah ke jalur yang benar. Dan ketika kita bersama-sama di dalam kasih Allah di dalam gereja ini, mari kita buka hati, pikiran kita lurus. Jangan karena punya HP yang dilihat HP terus. Kemudian nggak nyambung ketika ditanyain di rumah firmannya apa kok nggak tahu. Ya, nah sudah duduk 2 jam hasilnya nggak
tahu. Dan yang lebih gawat lagi, tiba-tiba dipanggil Tuhan, menghadap Tuhan, ditanyain, apa yang kamu lakukan di dalam dunia? Enggak tahu. Maka Tuhan akan mengatakan, sorry bro, aku juga enggak tahu siapakah kamu. Silahkan pergi. Nah, kalau sudah seperti ini, mau bilang apa? Ya, oke. Jadi, ibadah kepada Tuhan ini sebetulnya adalah persiapan dan peperangan hati kita sendiri. Dan oleh karena itu, semua tergantung diri kita sendiri. Pendeta yang top berkhotbah yang terbaik, firman Tuhan yang lengkap, tetapi kalau jemaat tidak mau berubah, jemaat tidak mau berserah diri kepada Tuhan, maka tidak ada artinya. Amin. Puji Tuhan. Jangan sampai ketika kita ibadah malah menghasilkan kejahatan di mata Tuhan karena ketidaktahuan kita sendiri. Ibadah seharusnya berserah kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Sungguh firman Tuhan yang luar biasa dari pengkhotbah ini. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya kalau jemaat benar-benar memiliki hati untuk datang ke tempat ibadah, untuk memiliki hati tentang kemuliaan Tuhan, maka jemaat mulai hati-hati. Mulai menata hati, mulai menata pikiran, mulai menyiapkan hati. Tuhan menghendaki ketika kita ibadah ini betul-betul totalitas. Seperti dikatakan dalam firman Tuhan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Inilah yang harus dilakukan ketika kita datang di hadirat Tuhan. Saya percaya pada malam hari ini melalui pengkhotbah ini, nah ini nanti jemaat bisa baca pengkhotbah 5:1-6 karena di situ beberapa hal, tetapi saya membahas yang ke-1 ini untuk memperingatkan setiap kita jangan sampai terlarut karena pandemi ini enak melihat YouTube saja. Saya tak lihat YouTube baik kok. Saya males datang ke gereja, apalagi ya podo ae banyak orang-orang munafik di gereja. Nah, ini kesempatan iblis bekerja. Yo bener, neng kono iku wong munafik dong. Jemaat yang dikasih Tuhan, manusia menajamkan manusia, besi menajamkan besi. Jadi kalau kita saling bertemu, berinteraksi, kita menjadi pinter, ya. Nah, kalau enggak ketemu sama YouTube, ya udah. Lempeng aja seperti YouTube itu. Nah, puji Tuhan. Saya akhiri firman Tuhan pada malam hari ini di dalam 1 Timotius 6 ayat yang ke-6. Mari kita baca bersama-sama. 1 Timotius 6. Ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Amin. Ibadah yang berkenan kepada Tuhan pasti mendatangkan berkat dan pemulihan. Inilah satu harapan bagi jemaat yang dikasih Tuhan. Mari di era-era pemulihan ini, di mana kita semua sudah diluputkan dari pandemi yang ada pada saat ini, sudah saatnya kita kembali kepada ibadah, dan mari kita sertai dengan rasa cukup ketika kita ibadah, karena kalau kita lakukan dengan sungguh-sungguh, maka kita akan memberi keuntungan besar. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan. Saya percaya, saya berharap setiap jemaat mulai menyadari, mari kita datang dengan menjaga langkah kita untuk datang ke rumah Tuhan. Jangan sembarangan untuk datang ke rumah Tuhan. Baik engkau di virtual, baik engkau onsite, mari kita perhatikan langkah kita. Karena ini peringatan bagi setiap orang. Jangan menjadi kebiasaan, jangan menjadi asal-asalan. Tetapi mari kita menjaga setiap langkah kita. Dan mari kita siap belajar dan siap diajar. Dan yang terakhir, mari kita berserah diri. Kalau semua kita lakukan, saya yakin Tuhan Yesus Kristus yang hari ini telah hidup
akan memberikan pertolongan, pemulihan, dan keuntungan yang luar biasa. Mari kita berdoa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Engkau telah melawat kami dengan firman-Mu. Ampuni Tuhan, kalau masa-masa pandemi ini kami tidak menghargai Engkau. Kami serahkan setiap jemaat dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kalau mereka datang dengan hati yang tidak setulus-tulusnya kepada Engkau, ampuni mereka. Saya percaya Tuhan, hanya Engkau yang mampu melawat mereka. Hanya Engkau yang mampu mengubah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jemaat yang pada saat ini mendengarkan YouTube akan dipulihkan. Mereka akan diberkati. Dan mereka akan mendapatkan pertolongan perlindungan Engkau. Kiranya kuasa Roh Kudus tidak pernah meninggalkan mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau ampuni hamba-Mu dan kiranya kami serahkan hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.